Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Sehat Pak Bu Bambang? Media dan Bu Yuni. Alhamdulillah sehat Pak. Oke Pak, pada kesempatan kali ini kami bertiga ingin mewawancara Pak Bambang untuk mengetahui informasi di mana informasi tersebut adalah mengenai kegiatan yang pernah Bapak rasakan tentang dilema etika Pak atau pengambilan keputusan Pak, seperti itu. Oke, jadi nanti kita bertiga punya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada Pak, seperti itu. Jadi nanti pertanyaan yang akan kami ajukan adalah pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan pada pemimpin Pak. Jadi paradigma juga seperti itu Pak. Bisa untuk apa? Antara dilema etika dengan kebijakan moral. Jadi bagaimana sih cara pengambilan keputusannya berdasarkan dengan kebajikan yang ada di SMM kita? Monggo. Sebelumnya, mohon maaf nih Pak ya, mengganggu waktunya. Sudah. Ini mungkin aktivitasnya sangat padat. Iya. Izinkan kami memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin dari saya ya, nanti yang berikutnya dari teman-teman CDP yang lain. Selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Pak, kebetulan kan di sekolah itu kan sebuah komunitas yang melibatkan banyak kasus. Kadang-kadang antara murid dengan murid, kadang-kadang murid dengan guru, kadang-kadang guru dengan guru, bahkan guru dengan pimpinan, guru dengan masyarakat. Namun secara garis besar itu bisa dikelompokkan menjadi dua seperti tadi. Yang pertama adalah rujukan moral. Kalau rujukan moral itu adalah sesuatu yang benar dan salah. Nah, hal ini tidak begitu sulit untuk menentukan sebuah keputusan. Tapi ketika itu sebuah kasus ini adalah merupakan sebuah yang kedua dilema etika, itu yang membutuhkan sebuah proses menurut saya, karena di dalam kasus ini adalah benar lawan benar. Jadi di sini ada nilai-nilai universal yang kadang-kadang sama tapi saling bertentangan, sehingga membutuhkan proses yang daripada yang pertama tadi, yaitu tentang kehidupan moral. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Bambang selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, karena di sini adalah sebuah nilai-nilai yang sangat berterdapat, sebenarnya merupakan dua hal yang baik semuanya, bahkan dua atau tiga hal yang baik. Namun di situ harus ada salah satu yang diturunkan atau menjadikan sebuah keputusan itu nilai-nilai pertentangannya tidak begitu sangat bertentangan. Karena kita ketahui dalam dilema etika di sini ini seringkali nilai-nilai universal yang ada itu harus menjadi tumpangan utama. Kita harus dipandangnya harus secara kompleks, kepentingan yang terkait antara nilai-nilai tadi itu harus kita pertimbangkan secara matang. Kenapa? Karena bisa jadi nanti apa yang kita putuskan itu menjadi sebuah rujukan bagi keputusan-keputusan seterusnya. Kalau dalam hukum mungkin disebut dengan jurisprudensia, sehingga ketika keputusan itu tidak tepat, maka akan berakibat pada keputusan-keputusan belakang itu juga kurang tepat. Namun demikian, karena di sini adalah sebuah institusi, maka kita juga tidak boleh meninggalkan institusi kita, baik tidaknya institusi kita, karena institusi akan dipandang oleh masyarakat, oleh pemerintah, maupun oleh orang-orang warga sekitar. Tapi yang paling utama, karena ini adalah sekolah, maka yang diutamakan adalah kepentingan peserta didik atau kepentingan murid sebagai sudut pandang utama dalam pengambilan keputusan, di mana dua keputusan yang akan diambil, satu keputusan mengandung dua nilai-nilai universal yang
mungkin saling bertentangan, tapi dua-duanya adalah baik semua. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Untuk hal ini yang perlu kita lakukan itu kita harus menganalisis kasus itu terlebih dahulu. Ya, analisis kasus ini terkait dengan apa? Ya, seperti yang disampaikan tadi, terkait dengan institusi. Institusi itu nanti bagaimana dampaknya. Setelah itu kita juga harus melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Apakah guru dengan guru, guru dengan warga sekolah yang lain, ataupun murid dengan murid, harus kita lihat dari sudut pandang tersebut. Kemudian kita juga perlu melihat adakah nilai-nilai yang bertentangan itu adalah hal yang paling pokok itu di mana. Kenapa di situ? Karena ketika nanti kita melakukan uji benar atau benar salah, itu akan terlihat di situ. Namun kita ketika mengambil keputusan harus dengan tenang, harus dengan tidak menggunakan ego dan emosi. Karena ketika kita mengambil keputusan itu dengan emosi, bisa terjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi acuan utama tadi itu akan kita lalai dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Betul ya Pak, bagus sekali Pak. Terus itu untuk hal apa saja yang selama ini dianggap oleh Pak Bambang itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang bullying etika? Baik, karena di sini ketika sebuah keputusan itu adalah sama-sama benar, ketika kita menguji sebuah efektivitas dari sebuah keputusan, maka kita kembalikan lagi pada nilai-nilai universal, kemudian kembali lagi pada pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus-kasus ini. Ketika kasus-kasus ini melibatkan anak, ya kita utamakan pada sudut pandang anak, walaupun kita tidak boleh meninggalkan sudut pandang yang lain. Dan sebuah keputusan itu dikatakan sebagai sebuah keputusan yang efektif itu apabila nilai-nilai universal yang sangat bertentangan ini bisa terminimalisir, sehingga nilai-nilai yang kelihatannya tadi bertentangan itu seakan-akan kita minimalisir sehingga bisa berjalan selaras dan serasi. Seperti kemarin kasus yang ada di sekolah kita, ada anak yang bertengkar, walaupun pada awalnya ada mereka bercanda, kemudian sampai kepada orang tua protes kepada kita, menginginkan anaknya disanksi sedemikian rupa. Di situ ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang satu, kita juga menginginkan adanya norma yang harus ditegakkan, aturan yang harus ditegakkan. Kemudian di situ ada anak di sini yang harus mengikuti ujian atau sumatif akhir jenjang. Tidak mungkin akan kita tinggalkan. Ketika efektif, maka 2-3 hal nilai-nilai itu bisa berjalan selaras, sehingga anak-anak bisa mengikuti ujian, orang tua bisa menerima keputusan, kemudian tidak ada konflik yang terjadi di dalam keputusan tersebut. Baik Pak, selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak temui di sekolah? Baik, tantangannya karena di sini kembali lagi pada nilai-nilai yang seakan-akan benar semua, sehingga di sini tantangannya itu adalah kita harus bisa berpikir sejernih mungkin. Kita harus berpikir melakukan prosedur yang betul dalam pengambilan keputusan. Dampak-dampak yang mungkin terjadi harus kita analisis, kemudian pihak-pihak yang terlibat harus kita analisis, kemudian yang menjadi tantangan utama adalah kita bisa memadukan pihak-pihak yang melakukan pertentangan atau melakukan konflik ini bisa menerima keputusan. Karena ketika dua hal ini tidak bisa berjalan selaras, ada satu pihak yang merasa terdolimi misalnya, ada satu pihak yang merasa menguntungkan. Tapi ketika kita bisa mengambil keputusan itu adalah secara baik, maka
keputusan-keputusan yang diambil itu adalah bisa memuaskan seluruh pihak yang terlibat. Jadi tantangannya di situ. Kemudian tantangan berikutnya adalah untuk melawan rasa ego diri kita sendiri sebagai atasan. Kemudian kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima. Itu adalah tantangan utama yang bisa dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, berarti ada dua tantangan ya Pak yang menyelimuti ya Pak ya. Jadi yang pertama seperti ya kita saling menghormati satu sama lain. Kemudian tantangan yang kedua adalah melawan ego diri sendiri dari Bapak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, saya melihat besar kecilnya kasus, dampaknya kasus. Ketika kasus ini adalah kasus yang kecil, kurang berdampak pada seluruh masyarakat yang ada di sekolah, maka saya kan bisa langsung mengambil keputusan karena dampaknya tidak terlalu besar. Namun ketika kasus ini adalah kasus besar, dampaknya adalah dampak besar, saya harus memakai waktu tertentu, menggunakan waktu tertentu. Saya harus melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini. Karena data-data yang saya gunakan atau data-data yang saya ambilkan saya kadang-kadang tidak punya, sehingga saya harus melakukan analisis terhadap kasus ini dari data-data yang ada. Kemudian pihak-pihak yang terlibat itu harus saya analisis juga. Kemudian yang terakhir nanti dampaknya juga harus saya analisis. Nah, saya akan mengambil pihak-pihak yang terlibat, kemudian orang-orang yang bisa saya gunakan sebagai pertimbangan karena di sekolah saya punya wakil kepala sekolah, punya PPU maupun punya guru-guru senior, guru-guru yang sudah berpengalaman terhadap kasus-kasus ini dapat saya gunakan sebagai sebuah pertimbangan. Hari ini saya lakukan barangkali keputusan-keputusan yang saya ambil, saya mengandung ego saya, sehingga kolaborasi dengan seluruh warga sekolah bisa dilakukan apabila kasus ini adalah kasus yang cukup besar, yang bisa berdampak cukup besar juga pada warga sekolah maupun warga yang lain di sekolah. Oke, berarti tergantung besar kecilnya sebuah kasus ya, tapi ya Pak. Berarti harus melihat dengan jangka pendek dan jangka panjangnya juga gitu. Ya. Dari itu Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bambang ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan di situs sekolah saya punya teman, ya, punya wakil kepala sekolah, punya PPU, punya CGP yang bisa saya gunakan sebagai pertimbangan ketika saya mengambil sebuah keputusan. Kembali lagi keputusan-keputusan yang saya ambil itu jangan sampai keputusan ada berdasarkan ego. Barangkali saya mengambil keputusan itu pada waktu itu dengan emosi, itu bisa membuat keputusan-keputusan yang nilainya universal itu malah menjadi lebih bertentangan. Kemudian keputusan yang saya ambil itu muara terakhirnya itu adalah tetap pada saya sebagai pimpinan di sekolah. Hanya saja pihak-pihak terkait tersebut saya libatkan guna memberikan pandangan, pengalaman-pengalaman barangkali pernah mengalami kasus-kasus yang sama sebagai rujukan pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama pada kasus dilema etika Pak? Kembali lagi pada dilema etika ya. Dilema etika sekali lagi adalah merupakan sebuah pertentangan nilai-nilai universal yang sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Kita ketahui bahwa nilai itu adalah sesuatu yang baik, dicita-citakan oleh seluruh masyarakat. Kalau di sekolah maka dicita-citakan oleh seluruh masyarakat sekolah. Ketika saya mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan dilema etika di sini, saya harus melakukan kegiatan pengambilan keputusan dengan
menganalisis terlebih dahulu, menganalisis kasus ini kasusnya bentuknya seperti apa. Kemudian saya harus sesuai dengan tahap-tahapnya, siapa yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Apakah anak dengan anak, ataukah anak dengan guru, ataupun guru dengan guru, atau guru dengan teman yang lain dengan atasan atau guru. Ketika hal itu terjadi, maka dengan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan itu, saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang mengambil keputusan yang pada dasarnya itu adalah mengambil pertentangan antara nilai yang sebenarnya benar. Pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara hati-hati. Pengambilan keputusan ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagi pengambilan keputusan-keputusan berikutnya. Sehingga perlu berkolaborasi dengan stakeholder atau semua pihak yang ada di sekolah agar keputusan-keputusan ini bisa memberikan nilai yang baik, bisa memuaskan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik atau dilema etika tersebut. Terima kasih Bapak atas jawabannya, menambah ilmu bagi kami ya Pak, jadi menambah pengalaman bagi kami. Kemudian ya sesi wawancara kali ini luar biasa sekali ya Pak Bagus dan Bu Lydia, sangat memotivasi dan menginspirasi kami sebagai calon guru penggerak Bapak. Dan terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan tadi. Sepertinya kami cukupkan ya Pak sesi wawancara pada hari ini. Sekian mungkin bisa kita akhiri, Jin. Mohon maaf Pak, sudah menunggu waktunya ya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menyelesaikan CGPK cepat selesai, sehingga ilmunya segera bisa diaplikasikan di sehari-hari. Terima kasih Pak. Oke, cukup sekian dari kami Pak atas wawancaranya. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali menurut Pak Bambang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Ya, waalaikumsalam. Bu Lydia, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Indah bagaimana? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ada tugas untuk wawancara mengenai ini Bu, etika nggih Bu nggih. Insyaallah karena Bu Indah kepala sekolah insyaallah paham semuanya gitu. Izinkan saya bertanya Ibu beberapa pertanyaan yang mungkin nanti minta pendapat dari Bu. Ini untuk pertanyaan yang pertama ini Bu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral, Bu? Iya, manakala di sekolah saya menjumpai sebuah kasus di mana kasus tersebut ini saya dihadapkan pada pilihan dua-duanya benar. Maka identifikasi saya kasus tersebut merupakan dilema etika. Sebaliknya, jika saya menjumpai satu kasus di mana kasus itu dihadapkan pada pilihan benar salah, ya, maka saya mengidentifikasi kasus itu sebagai ujian moral. Itu. Betul sekali Bu. Jadi kalau misalnya mau beri contoh nih, ada salah satu contoh kasus dilema etika. Jadi ada anak kelas 9 yang memang dia itu sudah ditinggal orang tuanya, hidupnya dengan neneknya. Kemudian pada saat awalnya berproses pada saat kelas 7 sampai kelas 9 itu baik-baik saja, tetapi di 2 bulan terakhir ini kan anaknya tidak masuk sekolah dan full itu tidak masuknya. Karena itu kan ada peraturan sekolah yang mungkin anak itu bisa tidak lulus atau apa gitu. Tapi bapak ibu ini tetap berproses bahwa anak itu tidak diluluskan karena lebih ke tingkat jadinya lebih dari 15%. Tetapi di sini kita melihat ya bahwa pendidikan itu dilihat dengan proses, dan ketika proses itu tidak dinilai dari sumatifnya saja, anak itu sudah mengalami proses selama 6 semester dan memang permasalahan-permasalahan yang dari internal anak itu, maka tentunya ini satu dilema etika. Di sisi lain akan memberikan teman-temannya itu apa sih kayak ini ya, itu nggak berangkat tapi lulus. Di sisi lain jika anak itu tidak diluluskan, maka ada konsekuensi. Anak itu tidak bisa melanjutkan, ya, juga ditinggal orang tuanya, nanti
masa depan anak ini akan gimana. Terus kasus salah satu contoh kasus di kita yang terjadi di sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Bu Indah itu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau benar lawan benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kita melihat kasus-kasus tadi atau yang dilema etika itu, tentunya kita memprioritaskan. Satu prioritasnya adalah sesuai atau berpihak kepada peserta didik, ya kan? Kemudian permasalahannya apa? Harus melihat dulu. Kemudian pihak-pihak yang terlibat ini siapa saja. Nah, dan keputusan-keputusan yang nantinya saya ambil ini harus mempertimbangkan semuanya. Itu seperti itu. Sama sekali untuk berikutnya, untuk langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa Bu yang biasanya dilakukan oleh Bu Indah selama ini? Pertama tentunya menganalisis kasus yang ada, menganalisis, menelaah ya, ini kasusnya apa. Yang kedua kemudian kita mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian tadi kapan terjadinya, masalahnya apa, ya, kemudian di mana terjadinya, pihak mana yang terlibat, seperti itu. Kemudian saya tidak langsung mengambil keputusan, melibatkan pihak-pihak yang berkaitan, yaitu semua pihak sekolah, dari gurunya, guru wali kelas, guru mapel, guru BK, dan sudah juga tentunya sebelum itu ini sudah berproses mengenai orang tua dan sebagainya. Lalu kita bermusyawarah dengan tadi pihak manajemen sekolah termasuk bapak ibu guru. Nah, kita mengambil keputusan yang terbaik, dan keputusannya satu, mengambil nilai kebajikan dan berpihak pada siswa. Jangan sampai keputusan ini merugikan. Terus itu hal-hal selama ini yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu apa? Jadi yang hal-hal yang efektif mengambil keputusan, karena dalam pengambilan keputusan ini saya tentunya harus berpihak pada murid apapun itu, semuanya berpihak pada murid. Yang kedua, jangan diputuskan secara sepihak. Nah, dan juga saya tidak semena-mena saya mengambil keputusan itu menjadi lebih efektif, ya, diputuskan melalui musyawarah secara bersama-sama. Jadi pihak-pihak bapak ibu gurunya, wali kelasnya, guru BK-nya, dan di sini ini kita melihat prioritas, ya. Prioritasnya adalah membawa kebaikan bagi siswa, gitu. Dan juga di sini dampak pendeknya, jika keputusan itu diambil, dampak panjangnya itu jangka panjangnya itu apa. Jadi kita harus memikirkan kesana, dan hasil akhir keputusan yang nantinya diambil oleh kami. Kita harus secara efektif itu apa hasil akhirnya, itu ya. Ada nggak Bu kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Ada banyak. Tantangannya itu pasti ada pihak-pihak yang tidak puas, gitu kan? Nah, namanya kan kita sudah memusyawarahkan bersama nih, sudah diambil keputusan dengan tadi keputusan yang memang kita ambil melibatkan semua pihak lah, ya, termasuk orang tuanya gitu. Tapi ada pihak-pihak bahkan di internal sekolah pasti ada yang tidak setuju, alasannya nanti akan membuat biasanya itu pihak-pihak yang kurang setuju, kemudian pihak-pihak yang kurang mengerti bagaimana langkah pengambilan keputusan. Makanya memberikan pengertian kepada mereka yang butuh waktu, butuh proses itu sehari 2 hari, ya. Kita memerlukan kayak fokus group discussion, ya, kayaknya untuk terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Kayaknya memang butuh waktu khusus untuk memberikan itu pengertian kepada. Terus ini untuk apakah Bunda itu ada jadwal dalam pengambilan keputusan ini, apakah diselesaikannya secara langsung di tempat itu atau menunggu menyelesaikannya itu dengan prosedur yang ada jadwalnya gitu? Oke, gini.
sebuah kasus itu kan harus segera ditangani. Jadi tidak ada waktu tertentu sih. Ketika masuk satu kasus pada saat itu ya kita harus mulai untuk menyelesaikan itu step by stepnya lah. Mengumpulkan pihak-pihak yang terkait itu kasusnya apa, menganalisis kajian penalaran dulu, identifikasi maksudnya bukan mulai terus nanti kita musyawarahkan bersama, mengambil dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah itu baru kita nanti mengambil keputusan. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu. Kalau waktunya lama juga ditunda-tunda nanti kasus itu akan hilang juga, akan lupa gitu. Jadi tidak ada berlebihan. Dari kasus ini kita stepnya. Kalau ada 5 kasus ya kita step ya, yang mana dulu ya prioritas. Kerjaannya juga langsung gitu. Iya, jadi enggak yang harus pasti kalau ada kasus kita step. Terus selama ini tuh ada faktor-faktor betul yang mempermudah atau membantu Bu Indah dalam pengambilan keputusan ini. Ya, Orang atau iya. Banyak hal yang membuat saya bisa mengambil keputusan menjadi mudah. Antara lain orang-orang di sekeliling saya yang memang mudah untuk diberikan pengertian gitu ya. Kemudian memang kita satu visi. Kita memiliki satu visi untuk menghasilkan pembelajaran ini atau semuanya ini berpihak pada murid. Maka ketika kita sudah satu visinya kita memang berpihak pada murid, itulah yang faktor yang sangat mendukung saya. Jadi rekan-rekan semuanya warga sekolah yang dukungan itu termasuk juga di sini dukungan secara regulasi yang mendukung, khususnya dalam di Kementerian Pendidikan yang memang kita harus melaksanakan itu. Kalau di SMP 3 tahun itu kan harus ini berarti karena faktornya memang regulasi untuk memutuskan anak gitu ya. Itu sangat mendukung saya. Selain tentunya bapak ibu di sekolah, termasuk orang tua siswa dan komunitas juga mendukung keberlangsungan pendidikan di sekolah. Jawabannya sangat memuaskan sekali. Dari semua hal yang disampaikan oleh Bu Indah ini, kira-kira pembelajaran yang dapat Bu Indah petik dari pengalaman Bu Indah dalam mengambil keputusan itu apa? Ketika kita mengambil keputusan itu tidak dilakukan oleh sepihak. Kemudian kita harus menganalisis juga kasus-kasus yang di sekolah itu apa. Selain itu kita mengidentifikasi. Nah setelah mengidentifikasi kita memusyawarahkan ya dengan pihak-pihak yang terkait, bapak ibu guru, wali kelas, kemudian orang tua, komite dan sebagainya. Baru kita mengambil keputusan. Tentunya keputusan ini harus berpihak pada murid dan menanggung biaya kebajikan. Itu saja. Terima kasih banyak Bu Indah atas waktunya. Mohon maaf yang sudah mengambil waktunya Bu Indah. Semoga Bu Indah tambah sukses gitu Bu Indah juga, dan ini bisa jadikan pelajaran jenengan ketika jenengan masih belum jadi di kelas harus mengambil keputusan ketika ada anak nakal juga jangan buru-buru dicas tapi kayak gitu lah dianalisis dulu. Insya Allah Bu Indah. Terima kasih banyak Bu Indah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Sebelumnya perkenalkan saya Widya Asnawati dari SMP Negeri 30 Sari. Ingin memberikan beberapa pertanyaan ini pada tentang wawancara mengenai dilema etika Bu. Izinkan saya meminta waktu luangnya pada Ibu selaku kepala sekolah di SD ini. Ya, terima kasih Bu Erna sudah bersedia memilih SD 03 Cikendung ini bertemu dengan saya, Bangun Sri Rahayu. Saya selaku kepala sekolah di sini. Monggo Bu Erna, barangkali ada yang bisa saya bantu, silahkan. Begini Bu, sehubungan dengan dilema etika yang saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dengan Bu Bangun Sri Rahayu mengenai tentang dilema etika atau kebijakan moral. Mohon
ketersediaan waktunya Bu. Ya. Barangkali saya mengganggu ke Enggak apa-apa. aktivitas jenengan. Yang pertanyaan pertama itu selama ini bagaimana sih Bu Sri Rahayu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Nah, untuk mengidentifikasi sebuah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral itu biasanya saya lihat dulu konteksnya. Kalau dilema etika itu kan benar versus benar ya. Tapi kalau bujukan moral kan benar lawan salah. Itu seperti itu. Saya melihat konteks dari permasalahannya. Oh, gitu ya Bu. Kalau misalnya dalam pengambilan keputusan ini, terutama kasus-kasus di mana ini ada kedua kepentingan sama-sama gitu, mungkin mengandung unsur ya benar lawan benar atau mengandung unsur nilai kebajikan. Ini bagaimana Ibu cara menjalankan dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan tentunya kan kita apalagi di sebuah organisasi atau instansi seperti ini kan ada aturan ya. Jadi saya lebih berpatokan ke melihat ke aturannya terlebih dahulu. Meskipun kadang kan kalau yang dilema etika itu kan kayak semacam kadang kita ketemu sama sebuah permasalahan yang kaitannya dengan rasa tidak enak dengan teman atau mungkin anak buah ya, atau guru mah rekan kerja. Kalau artian kadang kalau saya memulai seperti ini nanti enggak, barangkali saya jadi tidak enak sama rekan kerja itu. Jadi dalam memutuskan itu saya harus ini dulu melihat aturan dulu. Kemudian jika memungkinkan juga saya harus bersepakat dulu dengan rekan-rekan, dengan rekan sejawat, dengan guru-guru, saya musyawarahkan biar nanti apa yang jadi keputusan itu bisa diterima oleh semuanya. Jadi menjadi nilai di kebajikannya di situ nggak begitu. Jadi tidak memihak salah satu gitu. Tidak. Untuk membangun langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Anda lakukan untuk yang biasa Bu Bangun lakukan itu untuk pengambilan keputusan tentang dilema etika? Untuk pengambilan keputusan ya, saya tidak serta-merta langsung memutuskan sendiri, tapi saya perlu menganalisa terlebih dahulu. Jadi langkah yang pertama saya analisis terlebih dahulu siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, karena setiap orang kan karakternya berbeda-beda ya. Saya harus tahu dulu karakternya orang-orang yang terlibat dalam permasalahan itu apa. Kemudian selain menganalisa tadi, saya lihat dulu konteksnya. Itu benar kan, kebanyakan kalau dilema etika itu kan benar lawan benar ya. Jadi saya harus memilih salah satu di antara itu yang paling benar dan tentunya tidak lepas dari aturan. Karena yang terpenting itu kita tidak melewati batas aturan yang ada. Intinya saya antara benar dan benar, saya harus memilih salah satu yang paling benar. Itu untuk kasus yang dilematika ya. Jadi menganalisis, kemudian mengetahui karakter orang-orang dulu yang terlibat seperti apa, kemudian menentukan benar kasus benar tadi itu, kemudian menerapkan prinsip resolusi. Saya menerapkan prinsip resolusi, kemudian saya belajar dari pengalaman. Ketika saya menghadapi permasalahan seperti itu, pengalaman yang pernah saya alami seperti apa, penyelesaiannya yang terbagus yang bagaimana. Itu untuk langkah-langkah sederhana dari saya yang biasa saya terapkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Terus untuk hal-hal ini selama ini yang dianggap paling efektif menurut Ibu Bangun ini dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu apa yang paling efektifnya Bu? Yang paling efektif ya, kalau yang paling efektif selama saya pengalaman ini kan berdasarkan pengalaman ya. Iya Bu. Kalau yang pernah saya lakukan yang paling efektif itu saya selalu ini bermusyawarah dulu. Tapi kan kita kadang kasus yang kita hadapi kan berbeda-beda ya. Iya. Tidak kasus A bisa diselesaikan dengan teori ini, kasus B bisa diselesaikan dengan teori yang sama, itu tidak. Jadi lebih kembali kepada hal apa yang memang pas untuk penyelesaian kasus tersebut. Jadi yang paling efektif saya tetap mengutamakan hal musyawarah, kecuali dalam sebuah musyawarah itu
bersama rekan guru tentunya karena kita di sekolah kan melibatkan warga sekolah ya. Nah, ketika tidak ditemukan titik temu baru nanti saya menggunakan pendapat saya, tapi tentunya saya lebih berpedoman untuk tetap mengutamakan kepentingan orang tuanya. Berarti mungkin ke dinas atau ke komika gitu ya laporannya gitu ya. Kalau selama saya bisa menyelesaikan sendiri dan tidak berdampak negatif, saya selesaikan. Ketika saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, saya punya atasan, otomatis saya meminta pendapat pada atasan saya, baik dari pengawas ataupun KWK. Oh gitu. Kemudian untuk tata kelola, apakah Bu Bangun ini dalam menghadapi dilema etika ini ya untuk penyelesaiannya itu punya tata kelola atau waktu gitu Bu, misalnya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, mungkin apakah langsung diselesaikan saat itu juga atau harus sesuai dengan jadwalnya dalam bentuk mungkin draft ngoten ya, oh, hari ini gitu. Bagi itu kita lihat konteks permasalahannya ya. Jika permasalahan itu urgent dan butuh suatu penyelesaian yang harus langsung ya, saya tidak memakai tata kelola tadi, harus spontanitas, saya upayakan segera beres, segera selesai permasalahannya. Tapi kalau permasalahan itu memang prosedur penyelesaiannya memakan waktu ya, otomatis saya harus membuat sebuah penjadwalan, kira-kira ini penyelesaian langkah-langkahnya dijadwalkan bagaimana biar sama-sama nyaman dan masalah segera terselesaikan. Gitu. Terus selama ini adakah faktor-faktor atau orang atau teman itu yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika terhadap teman? Kalau teman yang mempermudah saya ya ada, kebetulan saya suami juga sama-sama kepala sekolah ya. Jadi kadang ketika saya menemukan suatu permasalahan dan saya menemukan jalan buntu, otomatis saya sharing dengan suami bagaimana ini penyelesaiannya, bagaimana barangkali suami juga punya pengalaman seperti itu kan, kita bisa saling sharing ya. Intinya tetap tidak melenceng dari aturan lah ya. Kemudian saya selain suami juga rekan-rekan KS juga banyak, tapi kalau yang intens ya paling sama orang-orang terdekat saja. Terus kira-kira ada nggak Bu tantangannya dalam menghadapi pengambilan keputusan? Kan kadang-kadang kalau yang pernah saya alami kan tantangannya lebih banyaknya itu justru malah dari orang tua ya. Kalau di Bu Bangun gimana, ada nggak tantangannya? Kalau tantangan jelas setiap permasalahan ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Kalau tantangan jelas ada, kadang kita kan selalu dibenturkan dengan suatu permasalahan itu kadang mengait ke beberapa pihak ya. Contohnya ke orang tua tadi disampaikan, ke orang tua, terus kadang juga ada guru yang mungkin tidak satu frekuensi ya, dalam artian tidak satu pendapat dengan kita. Itu jelas juga itu sebuah tantangan buat kita. Tapi kalau di saya, prinsip saya, selagi itu saya sudah melalui sebuah musyawarah dan semua sudah disetujui oleh guru, meskipun ada salah satu mungkin yang tidak ya, mau tidak mau, suka tidak suka, yaitu hasil musyawarah yang harus kita pedomani bersama. Maksudnya kita jalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab, apapun konsekuensinya itu sudah dimusyawarahkan, otomatis yang dihasilkan dari musyawarah itu yang terbaik, karena itu kita sudah membicarakannya bersama-sama. Itu bukan karena kehendak saya, bukan hanya kehendak dari diri saya sendiri saja, saya tidak memaksakan ya, semua kembalinya biar situasi tetap nyaman, masalah selesai ya, kita musyawarahkan baik-baik. Oh gitu ya. Bagus sekali sih Bu jawabannya, benar-benar kayak saya kan otomatis membuka, oh ternyata pengambilan keputusan itu harus dengan musyawarah gitu, tidak boleh dengan pihak saya sendiri nih Bu. Dari hal yang disampaikan oleh Bu Bangun ini, pembelajaran apa yang bisa Bu Bangun dapatkan atau petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema Bu? Ya. Jelas kalau pengalaman kan katanya guru terbaik ya. Ya. Jadi
pengalaman kita dalam mengambil keputusan kan, setelah kita ambil keputusan tentunya ada impact atau ada apa ya namanya, semacam tadi sebab akibat. Setelah kita mengambil keputusan tadi mestinya ada sebuah hal yang dimunculkan. Nah itu dari hal-hal itu kita akan belajar apakah kita tadi dalam pengambilan keputusannya masih salah, atau mungkin tergesa-gesa, atau mungkin belum memuaskan semua orang. Ya, tapi inti dasarnya kita itu dalam menyelesaikan masalah, kita tidak berkewajiban untuk memuaskan semua orang. Intinya kita utamanya adalah menyelesaikan masalah itu sendiri. Dalam artian masalah itu selesai, tidak muncul masalah-masalah berikutnya. Jadi yang dapat saya refleksikan di sini, pelajaran yang bisa saya ambil, jangan membuat keputusan ketika sedang emosi. Jangan membuat keputusan ketika sedang emosi. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, tenangkan dulu, calling down dulu. Tenangkan dulu pikiran kita, jernihkan dulu pikiran kita, supaya apa yang kita putuskan itu baik, tidak menghasilkan sesuatu yang negatif. Tentunya dengan pikiran yang jernih kita akan berpikir positif, kita dapat bermusyawarah dengan hati yang nyaman, dengan hati yang lapang. Jadi apapun hasilnya kita tetap bisa menerima. Dan inti dari sebuah keputusan itu apa ya, tidak merugikan orang lain. Itu saja. Inti dari keputusan diharapkan bisa apa ya, membuat orang lain nyaman, situasi di sekolah, di tempat kerja kita nyaman, tidak ada salah satu pihak pun yang merasa dirugikan. Terima kasih banyak Bu atas sharing-sharingnya. Semoga Bu Bangun semakin sukses ya Bu dengan kepemimpinan Bu Yayu, SD Negeri 3 Cikendung tambah sukses, tambah maju gitu Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya gitu Bu. Tidak apa-apa. Yayu sudah mengganggu waktu untuk saya. Tidak apa-apa, Bu Erna sudah berkenan hadir di sekolah kami yang seperti ini keadaannya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga pendidikannya lancar. Bu Erna selalu diberikan kesehatan. Apa yang ada di pendidikan guru penggerak nanti bisa diaplikasikan, diimplementasikan di sekolah Bu Erna, tentunya ke anak-anak, dan juga semoga bisa mengimbas ke sekolah, tentunya bisa berbagi dengan rekan-rekan di sekolah. Terima kasih Bu Erna. Insya Allah Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu